Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi yang luar biasa ini kembali kita boleh datang ke rumah Tuhan. Saya rindu kita mengajak Bapak Ibu untuk memulai pra-ibadah pagi hari ini. Dan kita akan bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi pada pagi hari ini bersama-sama di Bait Kudus Tuhan. Bersama-sama kita rayakan kebesaran kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan bangkit berdiri, berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita datangnya daripada pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita tabiskan bersama ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, yang di atas shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Atas kebaikan Tuhan kita berjumpa lagi di rumah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan boleh angkat tangan. Berikan aplaus yang termanis buat Allah kita yang luar biasa baik. Haleluya. Jalan-jalannya tak terselami, namun satu hal yang kita percaya, bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu berikan pujian ini yang termanis buat Tuhan. Sekalipun jalanmu tak terselami Tuhan, kami mau tetap percaya. Jalanmu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami, satu hal kami mau percaya. Namun satu hal percaya,
kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Engkaulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang layak terima sembah dan puji hormat kami. Kalau kami ada bukan karena kuat hebatnya kami Tuhan, Tuhanlah yang sudah membawa kami sampai saat ini. Kalau keadaan kami baik, Tuhan itu karena anugerah-Mu. Dan jika keadaan kami tidak baik sekalipun, kami mau tetap berkata Engkau baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami mau berkata Engkau baik. Terima kasih untuk waktu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan beri bagi setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dan hanya satu pusat perhatian kami, yaitu Engkau Tuhan. Dan kami siap menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersatu hati siap menyembah Allah yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan terus bersukacita karena hanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi.
percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Boleh ya kasih aplaus sekali lagi buat Allah kita. Kita mau tetap percaya bahwa Dialah gunung batu, tempat perteduhan setiap umat Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Semua katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Engkau gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya.
terakhir bukan hanya pujian biasa Bapak Ibu. Melalui pujian ini Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, sampai kapanpun Dia akan tetap peduli. Apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi saat ini, Dia selalu ada untuk Bapak Ibu dan saya. Dulu saya pernah mendengar satu suara dari Tuhan, "Jangan takut anakku." Suara itulah yang membuat saya percaya bahwa Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Dia Allah yang akan tetap peduli. Apapun persoalan, masalah, sesulit apapun, Dia tetap peduli. Dia akan tetap setia. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Amin. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah. Mari Bapak Ibu katakan sepenuh hati bahwa Dia peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah. Mari Bapak Ibu menyanyikan pujian ini sepenuh hati. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Dan akan pernah biarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah. Saya undang Bapak Ibu untuk sekali lagi bangkit berdiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah biarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah. Jemaat saja bisa katakan refnya saja. Allah. Ini suara umat-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya. Engkau tidak biarkan kami seperti yatim piatu. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekali lagi dengan sepenuh hati kita mau katakan, Engkau peduli Tuhan. Oh.
sadarkan kami Tuhan, kalau Kau memiliki Allah yang sangat mengerti, memahami, peduli dengan pergumulan kami. Itu pula yang menjadi alasan bagi kami untuk senantiasa bersyukur, memiliki Allah Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab dengan kehidupan anak-anak-Nya. Dan terima kasih untuk kasih setia pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau hentar kami kembali boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Semua semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk memegahkan diri. Dan kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami, pikiran, jiwa, dan roh kami untuk sabda kebenaran firman-Mu yang akan berbicara kepada kami masing-masing, yang dengan segala kerinduan siap mengalami berkat proses pembentukan Tuhan melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berada di tempat ini dan tentunya merupakan anugerah yang tak ternilai ketika kita diberi kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan baru, melewati pekan-pekan yang tentunya ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kiranya minggu hari Sabat ini, saat ibadah ini menjadi penutup yang senantiasa membuat kita bersyukur. Sepekan penuh kita lewati perjalanan hidup kita dan sekaligus pembuka untuk memulai pekan-pekan ke depan untuk kita boleh menikmati kembali pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan renungan dengan tema mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan dalam keluarga. Perikop yang akan kita baca terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-78. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-78. Kita akan baca ayat-ayat ini dan saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memperhatikan ayat demi ayat, karena setiap ayat ini memiliki benang merah yang saling terhubung untuk melihat apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita berkenaan dengan bagaimana kita mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan dalam keluarga kita. Mazmur 78. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ada berapa ayat itu? Kalau tidak salah ada 70 lebih ayat. Saya akan baca secara cepat dan mohon kepada Bapak Ibu bisa mengikuti ini tetap dengan suasana dalam hadirat Tuhan. Ayat 1 saya mulai baca, ayat 70, Mazmur 78. Nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka,
Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, di belahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai, tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur dari langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab Ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila Ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia, mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia kepada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Sampai di sini pembacaan kita. Nanti di rumah saudara akan lanjutkan seluruh perikop ini. Saudara baca bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan lagi, kita pindah ke perikop lain. Silahkan dibuka Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-6.
Dan kita akan memperhatikan korelasi dari ayat-ayat ini. Ulangan pasalnya yang ke-6. Saya baca dari ayat 1 ayat 1 sampai ayat 8 saja. Dan sekali lagi, ketika ada kesempatan dimanapun saudara berada, silakan baca dan renungkan ayat-ayat ini. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4, 5 dan seterusnya, perhatikan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Berhenti sampai di sini. Perhatikan ayat 4 dan 5. Ini sangat populer dan terkenal di kalangan orang-orang Israel sebagai Shema Yisrael, atau doa-doa yang selalu diucapkan secara rutin dan berulang-ulang. Dan itu ditekankan kepada keluarga-keluarga orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, untuk menekankan, memperdengarkan, mengumandangkan Shema Yisrael, yang inti isinya seperti itu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan Tuhan menghimbau kepada umatnya supaya Shema Yisrael ini selalu diperdengarkan secara berulang-ulang, turun-temurun, sebagai ungkapan untuk senantiasa meninggikan dan memuliakan Tuhan. Dan itu tidak jauh beda kalau kita memperhatikan dari agama-agama lain, seperti agama saudara sepupu kita ini, mengumandangkan ayat-ayat kitab mereka dalam lantunan-lantunan tertentu, dan itu selalu diucapkan, dikumandangkan di waktu-waktu dan saat-saat tertentu ketika mereka mau melakukan ibadah. Dan ini pula yang dilakukan dan dihimbau, dan ini titah perintah Allah untuk dilakukan oleh orang-orang Yahudi, keluarga-keluarga Israel. Dan itu tidak hanya orang tua dewasa saja, anak-anak mereka didorong, bahkan diperintahkan untuk mengumandangkan ini. Nah, salah satunya, mari kita perhatikan video klip ini yang menunjukkan bahwa Shema Yisrael, kalimat doa ini selalu dikumandangkan untuk mengingatkan orang-orang Israel untuk selalu mengingat. Nah, ini dia. Seperti azan. Bapak ini sedang mengumandangkan Shema Yisrael, doa-doa yang harus dilakukan oleh seluruh umat Israel, diperdengarkan. Ya, cukup.
Uskup. Jadi ini contoh, dan itu sudah dilakukan turun-temurun dari awal. Saya lanjutkan ayat 6, 7, dan 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, ada tradisi-tradisi orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi ini untuk melakukan ritual-ritual agamawi ini berdasarkan oleh perintah Allah. Bahkan sejak kecil, di umur-umur dini mereka diperintahkan untuk melakukan perintah Tuhan, Taurat Tuhan ini. Nah, mari kita coba perhatikan beberapa gambar ini. Menunjukkan bahwa sejak dini mereka sudah diajarkan untuk melafalkan, menghafalkan, membaca Taurat Tuhan di dalam setiap pertemuan ibadah di sinagog-sinagog atau dalam pertemuan dalam keluarga. Bahkan ada tradisi untuk menyampaikan dan memperkatakan, memperdengarkan Taurat Tuhan ini. Ada sebuah tradisi. Kalau dalam sebuah keluarga ada orang yang dipercaya sebagai yang dituakan, kemudian memegang tongkat, dia berada di tengah-tengah keluarga itu memegang tongkat. Dan ternyata itu tongkat bukan tongkat sembarang tongkat. Tongkat itu digrafir, diukir dengan kalimat-kalimat Taurat. Termasuk di sana ada 10 hukum Taurat dengan grafir-grafir Ibrani, lambang, simbol dan sebagainya. Sehingga bagi yang dituakan ini ketika membacakan Taurat, dia cukup memegang tongkat itu dan meraba. Terus dia bacakan dan disampaikan itu kepada keluarga. Sampai terus terang. Jadi tongkat itu, sepanjang tongkat itu dari ujung sampai pangkal, itu ada grafir itu tadi kalimat-kalimat Taurat. Di sana tercantum atau termuat, termaktub Taurat Tuhan termasuk 10 hukum tadi. Dan itu selalu disampaikan dalam pertemuan. Ketika yang dipercayakan ini sudah tidak ada, meninggal dan sebagainya, digantikan oleh keturunan yang lain. Kemudian melakukan itu. Bahkan dalam tradisi-tradisi orang-orang Yahudi, sejak mereka kecil umur 5 tahun, mereka sudah dikondisikan untuk melakukan hal ini, memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan itu yang ingin saya upload. Saya memakai versi memperkatakan, memperdengarkan firman Tuhan itu. Tak ubahnya sedang mengkomunikasikan Taurat Tuhan itu kepada keluarga. Sejak kecil ada kelas-kelas di umur 5 tahun dan sebagainya, itu ada kelas yang namanya Bet HaSefer. Di situ anak-anak dikumpulkan, paling banyak 25 orang, ada rabi, ada guru yang mengajar di sana. Mereka baca Taurat itu semuanya dan bila perlu dihafal. Kemudian umur 10 tahun menginjak tingkat kelas selanjutnya, mereka tidak lagi cuma diharapkan atau diperintahkan untuk menghafal,
tetapi mengerti dan memahami Taurat Tuhan itu. Itu kelas namanya Bet Hamidras. Jadi setelah 5 tahun mereka lulus, bisa hafal dan melafal Taurat Tuhan dalam bahasa Ibrani, bahasa mereka. Mereka naik tingkat 10 tahun masuk kelas ini. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, sampai umur 12-13 tahun mereka masuk kelas yang namanya kelas mitzvah. Di sana murid-murid ini tidak sekedar diperintahkan untuk menghafal, melafal, mengerti, tetapi melakukan. Artinya apa? Mengaplikasikan seluruh Taurat Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak heran ketika Tuhan Yesus berumur 12-13 tahun, mereka sudah biasa bercengkerama, diskusi, tukar pendapat dengan para ahli-ahli Taurat di bait Tuhan. Karena tradisi dari keluarga-keluarga Yahudi, keluarga-keluarga Israel ini mengkondisikan untuk selalu memperkatakan, memperdengarkan Taurat Tuhan, firman Tuhan. Nah, lalu apa tujuan mereka melakukan semuanya itu? Tidak lain adalah menanamkan iman dan identitas bangsa ini sebagai umat pilihan Allah. Dan itu dilakukan sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi dengan adanya banyak perubahan di era teknologi ini, akhirnya tradisi-tradisi ini mulai bergeser. Dan usaha untuk melakukan, memperdengarkan dan mendengarkan, memperkatakan, mengkomunikasikan Taurat Tuhan ini mengalami distorsi, penyimpangan makna. Oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar, pengaruh-pengaruh sekuler, anak-anak tidak lagi memiliki gairah dan semangat, keluarga-keluarga tidak lagi memiliki semangat untuk membawa anak-anak mereka, untuk memperkatakan, memperdengarkan Taurat Tuhan ini. Padahal ini penting. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pertemuan persekutuan doa wilayah beberapa waktu yang lalu yang saya lakukan bersama dengan jemaat Tuhan di wilayah pengembalaan saya coba bawa dalam suasana persekutuan itu untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Saya coba upload resum khotbah para pendeta beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan dan saya buat materi untuk didiskusikan bersama. Dalam suasana diskusi itu, saya coba bertanya kepada jemaat Tuhan, anggota persekutuan doa di wilayah itu. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi kendala bagi keluarga-keluarga tidak lagi memiliki keharmonisan? Apa yang menjadi kendala dalam keluarga-keluarga ini tidak lagi berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing, baik itu sebagai seorang ayah, ibu maupun anak. Dan akhirnya kita sepakat untuk menemukan satu kendala yang tidak bisa dielakkan lagi, tidak bisa dipungkiri lagi. Kendala itu adalah komunikasi. Dan itu yang terjadi di saat ini dalam keluarga-keluarga kita. Tidak heran ketika perkembangan teknologi
mengikuti pertumbuhan manusia sampai saat ini, yang katanya melalui gadget, melalui alat-alat elektronik tertentu, HP, komputer dan sebagainya, dengan sarana-sarana internet, alat-alat itu dikatakan bisa membuat yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Dan itu benar-benar terjadi. Tidak bisa dipungkiri, semuanya kita selalu di mana-mana kita temukan orang selalu pegang HP. Bahkan dalam keluarga pun, dalam komunitas inti kecil, ternyata komunikasi verbal itu terhalang oleh karena adanya HP atau alat-alat elektronik gadget itu. Saya pun mengalami. Padahal kamar saya dengan anak saya itu tidak jauh, cuma 1 meter 2 meter. Tapi kalau saya minta tolong, saya harus pakai HP dan dia harus pakai HP juga. Dan beberapa kali saya coba komunikasi verbal, komunikasi seperti ini. Saya bangunkan anak saya, Nang, Tangi, bangun, ayo, sudah siang, ayo Nang. Tak denger, wah, karena telinganya ini sudah disumpeli dengan berbagai macam alat itu. Nah, kadang saking jengkelnya itu bantal tak uncal. Nah, kan enggak efektif kalau setiap hari seperti itu. Akhirnya ya sudah, saya pakai HP, bangunkan, Nang, bangun. Jawabnya, sudah bangun ya. Seperti itu. Dan ada banyak kendala yang terjadi. Hanya gara-gara alat komunikasi ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Suami istri saling janji. Karena sudah tidak lagi komunikasi verbal ini sudah tidak lancar seperti yang diharapkan, dan mereka selalu berpegang atau selalu mengandalkan alat komunikasi ini. Sehingga tidak heran muncul miskomunikasi, muncul perselisihan-perselisihan kecil yang akhirnya membentuk perselisihan yang besar dalam keluarga. Suami karena mungkin hati sedang tidak mood satu di antara yang lain, sang suami lewat HP pesan sama istrinya, tolong aku bangunkan, tangekno aku jam 5. Istri tidak kalah, balas, oke, nanti tak bangun ke jam 5. Bangun pagi-pagi, suami marah. Lho wong tak jaluk tulung kok kon nangekno aku nggugah jam 5 kok. Lah ya kan wis tak jawab iku. Delok WA-ne, lihat WA-ne. Pi ya bangun, Tangi jam 5 wisan. Muncul kendala-kendala semacam ini hanya gara-gara HP. Dan dulu dalam keluarga kita ini ada tradisi kan. Tradisi-tradisi tertentu yang kadang-kadang tidak dimaknai. Ada nilai-nilai etika yang seharusnya kita tekankan. Bukan ritualnya, bukan tradisinya, tetapi nilai apa yang ditanamkan. Ada tradisi yang mengatakan, lek mangan bareng, ojo kakean ngomong. Ada lagi yang ngomong, kalau makan kudu dintekno kabeh, pitikmu mati kabeh kalau ndak habis. Ada kan? Ada tradisi-tradisi itu. Lek mangan ojo disonggo. Lek mangan ojo dengar pelawang. Nah, kemudian di dalamnya diberikan muatan-muatan mistis. Engko ono rase dedepi, ono gendruwo adep-adep dan sebagainya dan sebagainya.
Sehingga sekali lagi tradisi-tradisi itu tidak dimaknai sejauh mana kita bisa menanamkan nilai etikanya di dalamnya. Tidak heran akhirnya ketika itu berlangsung begitu saja tanpa ada hasrat untuk itu tadi menekankan nilai etikanya. Kalau orang makan di songgo, kan sebetulnya dikhawatirkan itu numplek, tumpah, ya kan? Itu tidak ditekankan. Tetapi tadi diberi muatan mistik-mistik itu. Jangan makan di depan rumah. Ya itu memang jalan lalu lintas kita lalu lalang kan. Kesenggol tiba bar. Lalu ada lagi dalam keluarga tadi seperti yang saya katakan. Ketika mereka makan bersama dalam keluarga, sang ibu mengatakan, "Lek, makan bersama, jangan banyak omong. Dah makan nikmati." Ada kasus dalam keluarga makan bersama-sama. Sang ibu dengan gayanya tersendiri, dengan gaya emak-emak sekarang ini, selalu memperingatkan dan menekankan, sekali lagi jangan banyak omong. Kalau makan diingatkan duduk. Sehingga setiap kali ada anggota keluarga yang sedikit mau ngomong, dikat. Umpamanya sang anak atau sang suami mau ngomong, iki jangane kasinen, mah jangan, ojo kakean ngomong, entekno sik, makan dulu, jangan banyak omong. Berhenti. Sang anak, mah, jangan banyak omong, ayo makan dulu. Dan satu kali seorang anak betul-betul ingin ngomong di suasana jamuan makan bersama keluarga itu tadi. Mah, jangan banyak omong, ayo makan. Nanti kalau setelah makan, nanti kita ngomong-ngomong lagi, kita diskusi lagi, nanti ngomong apa. Tapi mah, ayo entekno dhisik. Ayo makan. Mah, tapi ayo makan dulu. Ingat. Akhirnya berlangsung makan itu sampai akhir. Mama kasih tahu. Sudah, makan selesai kan? Sekarang silakan ngomong. Mau ngomong apa, usul apa dan sebagainya. Sang anak ngomong, "Ma, tadi saya mau ngomong." "Ngomong apa?" "Ya ngomong aja." "Ya enggak berani, wong tadi waktu makan mama melarang saya ngomong." "Lah iya, kalau waktu makan tuh jangan banyak omong." "Sudah ngomong sekarang, sudah selesai makannya." "Ada apa?" "Tadi mah ada orang masuk ketoke pencuri mah. Itu ngambil dasternya mama." Dia bilang, ngamuk sang mama. "Lu ngono kok orang ngomong?" "Lu katanya enggak boleh ngomong mah." Kadang hal-hal semacam ini tanpa kita sadari sejauh mana kita mengkomunikasikan nilai etikanya, bukan tradisinya, bukan adat istiadatnya. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka tidak sekedar mengajak atau menghimbau anak-anak mereka untuk cuma menghafal, melafal, mengikuti semua aturan Taurat. Tetapi para orang tua ini memberikan penekanan kepada nilai-nilai Taurat itu sendiri dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Nah, baru kita perhatikan di dalam Mazmur 78 atau Ulangan 6 tadi. Allah menghendaki supaya Taurat Tuhan itu diperkatakan, diperdengarkan dalam keluarga-keluarga umat Israel. Supaya apa? Supaya keluarga ini memiliki kualitas iman yang kokoh terhadap Allah. Ini mana? Selanjutnya tadi. Next. Ya.
Ini yang Allah kehendaki, supaya setiap anggota keluarga dalam keluarga itu memiliki iman yang teguh kepada Allah. Sehingga dengan demikian keluarga-keluarga Yahudi, keluarga Israel ini benar-benar kuat mereka. Dan sampai sekarang orang-orang Yahudi ini sangat-sangat terkenal. Mereka walaupun bangsa kecil, tapi memiliki pengaruh yang luar biasa. Seluruh perkembangan teknologi itu dirintis oleh orang-orang Yahudi. Mereka menekankan betapa Taurat itu penting ditekankan bersama dengan nilai-nilai sejak dini dalam keluarga mereka. Supaya mereka benar-benar kokoh, teguh dengan identitas mereka sebagai umat yang selalu mengandalkan Allah sebagai Tuhannya. Yahweh itu sebagai Allahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa itu dilakukan di dalam keluarga-keluarga orang-orang Yahudi, keluarga-keluarga orang-orang Israel? Supaya mereka itu selalu mengingat perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup mereka. Dan itu dikondisikan dalam keluarga mereka. Dan itu terus ditekankan dalam kehidupan mereka. Sehingga sekali lagi, kehidupan etika, kehidupan spiritualitas mereka tidak perlu diragukan lagi. Bahkan dalam kemajuan teknologi, perkembangan teknologi yang ada, mereka tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai Taurat Tuhan. Mendasari seluruh keilmuan mereka itu dengan Taurat Tuhan. Dan itu ditekankan dalam keluarga mereka untuk selalu mengkomunikasikan, memperkatakan, memperdengarkan Taurat Tuhan. Supaya setiap keluarga, setiap bangsa ini mengingat perbuatan Allah. Dan yang terakhir, supaya umat Tuhan ini tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Selanjutnya, next. Ini yang dilakukan supaya mereka dimanapun mereka berada, hidup penuh dengan ketaatan terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan hidup ketaatan mereka itu yang membawa mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang punya pengaruh, bangsa yang jenius dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa memungkiri ada penyimpangan makna nilai-nilai kebenaran yang ada di tengah-tengah perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Tetapi itu jangan mengubah hasrat kita untuk selalu memiliki kerinduan memperkatakan, memperdengarkan Taurat Tuhan, firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya belum tentu bisa mewarisi harta benda kepada anak-anak kita, minimal kita mewariskan iman, percaya kepada mereka. Minimal kita menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ini yang terpenting untuk kita perhatikan. Oleh sebab itu, miliki kerinduan untuk senantiasa memperkatakan, memperdengarkan, mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan-persekutuan keluarga, mesbah-mesbah keluarga dimanapun kita berada. Dengan cara apapun, secara kreatif, secara inovatif, saudara lakukan melalui perenungan, melalui pembacaan rutin, atau apapun dan sebagainya. Buat anak-anak, membuat setiap hari Bible quote, ungkapan-ungkapan ayat, dan di-upload, saling membagi satu di antara yang lain dengan menggunakan gadget yang ada ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan terus membawa kita untuk senantiasa memiliki kerinduan, memperkatakan, memperdengarkan, mengkomunikasikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan menjadi dasar untuk kita menanamkan kualitas iman yang kokoh dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
untuk kebenaran firman-Mu yang membuka pikiran hati jiwa roh kami, untuk benar-benar memahami betapa kuasa firman itu benar-benar akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika ada kerinduan di dalam setiap keluarga Kristen, anak-anak Tuhan ini, untuk memperdengarkan, mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, dan juga mengaplikasikan, mewujud nyatakan seluruh kebenaran firman Tuhan ini dalam realitas kehidupan kami masing-masing. Memeteraikan kebenaran firman-Mu ya Bapa dalam setiap perenungan yang kami lakukan, yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, menjadi firman yang hidup, bukan menjadi pengetahuan Alkitab saja, tetapi benar-benar firman itu akan berkuasa mengubah, menjadikan keluarga-keluarga kami ini mengalami transformasi kehidupan dari Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ferry untuk menyampaikan beberapa penekanan warta jemaat. Ya, baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa penekanan informasi warta jemaat. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Budi Sutrisno. Beliau adalah papa mertua dari Bapak Pendeta Yesaya Susilo, penanggung jawab TPI Delta Sari di Surabaya. Ya, meninggal pada hari Selasa tanggal 12 September jam 10 pagi dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 14 September. Ya, kami atas nama seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan simpati yang mendalam, kiranya seluruh keluarga diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Lalu berikutnya ada informasi dari seksi KAA. Untuk minggu depan tanggal 24 September jam 8:30 pagi, seksi KA, mohon untuk orang tua bisa memperhatikannya, khususnya untuk kelas batita dan kelas kecil, itu akan mengadakan ibadah padang ke Museum Kretek, ya, dengan naik odong-odong. Ya, mungkin yang ikut jalan santai kemarin ya seperti itu. Jadi dari kelas batita dan kelas kecil, jadi tidak semua ya, hanya kelas ini saja. Berangkat dari gereja jam 8:30 pagi, hari minggu depan. Sedangkan untuk kelas besar, kelas tengah, ibadah seperti biasa di gereja. Kiranya ini menjadi perhatian bagi orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya, khususnya dalam kelas yang tadi, untuk bisa mengikuti ibadah padang di Museum Kretek pada minggu yang akan datang. Lalu yang kedua, ibadah HUT RBK yang ke-44, mengundang kepada seluruh pemuda, seluruh remaja. Ini juga menjadi perhatian bagi orang tua untuk mengingatkan anak-anak remajanya untuk Sabtu depan, ya, Sabtu depan tanggal 23 September, seksi remaja mengadakan peringatan untuk ibadah remaja jam 5 sore bertempat di ruang ibadah ruang serbaguna lantai 1 di tempat ibadah seperti biasanya. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bersekutu dengan Tuhan, Biston Pagi Raya sudah dimulai
dan diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Bapak Ibu Saudara yang punya waktu, ya silakan ajak seluruh keluarga untuk menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dalam Biston Pagi Raya. Lalu untuk ibadah tengah minggu persekutuan wilayah, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya dalam lembar Warta Jemaat, baik untuk wilayah dari Bapak Pendeta Yonatan, Bapak Pendeta Elisa, dan wilayah dari saya. Lalu satu lagi, diinformasikan kepada jemaat bahwa gereja kita mendapat pelayanan dari mahasiswa STT Abdiel, terhitung sejak hari Minggu kemarin sampai dengan bulan November, atas nama Warren Christopher, mahasiswa program studi teologi semester 5, akan melakukan pelayanan akhir pekan atau weekend di gereja kita. Ada Warrennya, bisa bangkit berdiri? Iya, ini dia. Oke, mana kameranya? Ya, Warren ini sekali lagi saya ulangi, dia adalah mahasiswa teologi semester 5, sedang praktek atau weekend pelayanan di gereja kita selama kurang lebih 3 bulan sampai dengan bulan November. Oke, Warren, kami mengucapkan selamat datang, selamat ikut melayani di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati. Oh, satu lagi, dia sudah punya pacar, jadi jangan main-main ya. Oke, saya pikir itu saja untuk katekisasi baptisan air sudah dimulai. Untuk katekisasinya akan dimulai dalam minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dan juga anak-anaknya untuk ikut baptisan air pada bulan Desember, katekisasi akan segera dimulai hari Selasa ini. Dan katekisasi akan diadakan setiap Selasa dan hari Kamis jam 5 sore. Silakan ingatkan kepada anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti katekisasi baptisan air. Ya, itu saja untuk penekanan Warta Jemaat, dan info selanjutnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat lebih jelas, lebih lanjut dalam lembar Warta Jemaat, baik yang cetak maupun yang digital. Lalu pada pagi hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, untuk bangkit berdiri, atau mungkin sudah pernah hadir tapi belum kami sambut, bisa bangkit berdiri kalau ada di atas. Ya. Baik, yang berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17, atau dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Ya, silakan berdiri. Pak Yo, silakan berdiri. Pak Yo ulang tahun. Siapa temannya Pak Yo lagi? Ayo. Pak Yo, dia kadonya double itu, Pak. Ya, ada lagi? Oh, di atas ada. Oke. Ya, kita akan berdoa ya bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mungkin sebagian tidak hadir tapi mengikuti ibadah secara online. Mari satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa kami mengingat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah menyertai mereka sepanjang tahun. Tentu ada banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, suka dan duka. Tapi di atas semuanya itu, kalau saudara-saudara kami boleh ada hingga pada pagi hari ini, semuanya karena anugerah dan pimpinan Tuhan. Tuhan sudah menyertai di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun, kiranya di hari spesialmu dalam pekan ini, engkau boleh menerima semua yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Diberkatilah hidupmu secara pribadi, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Sekiranya berkat-berkat Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami, kiranya berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat jasmani dan rohani
Tuhan curah limpahkan di dalam kehidupanmu, dan engkau bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Lalui tahun-tahun yang akan datang, kau tidak sendirian dan Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Ya, ada sedikit revisi ralat koreksi maksud saya untuk acara ulang tahun youth, ulang tahun remaja yang ke-44 akan diadakan hari Sabtu tanggal 23 jam 6 sore di lantai 2 di tempat ini. Jadi sekali lagi para remaja jangan lupa untuk ibadah ulang tahun ini diadakan di lantai 2 ruang ibadah utama jam 6 sore. Ya, itu saja yang ditekankan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia rahmat yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk selalu mendapat menikmati hari-hari dalam kehidupan kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa saat ini secara khusus untuk anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang berbaring lemah tubuh dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan mereka, sesuai dengan iman percaya mereka kepada Engkau ya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu kepada anak-anak-Mu ini, sehingga benar-benar keajaiban Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan anak-anak-Mu ini benar-benar mengalami pemulihan. Demikian pula untuk keluarga-keluarga yang saat ini menghadapi pergumulan-pergumulan tertentu, masalah rumah tangga, ekonomi atau apapun. Kiranya Tuhan juga akan hadir dalam pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau senantiasa nyatakan kasih setiamu, kepedulianmu, perhatianmu kepada anak-anak-Mu. Dan sesuai dengan iman percaya mereka kepada Engkau, Engkau akan bukakan jalan, solusi setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan, kiranya Tuhan terus akan hadir untuk terlibat secara penuh, berperan penuh di dalam setiap pergumulan anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam perkembangan dan pertumbuhan menuju gereja yang sempurna yang Engkau kehendaki, Tuhan akan senantiasa ada dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di gereja kami ini. Dan Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada. Penyelenggaraan ibadah yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa pula untuk TPI-TPI yang ada dimanapun berada di bawah naungan penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Kudus, baik di kota Kudus maupun yang ada di luar kota. Hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani Tuhan, Tuhan juga akan menolong, berikan hikmat Tuhan, dan Tuhan memberkati. Demikian pula kami berdoa untuk kota kami Kudus ini. Di hari ulang tahunnya yang dirayakan di bulan ini, Tuhan akan semakin nyatakan berkat-Mu kepada kota kami ini. Anak-anak-Mu yang ambil bagian, yang duduk di dalam kepemerintahan, Tuhan pakai mereka untuk senantiasa memiliki kerinduan menyuarakan suara kenabian mereka di tengah-tengah mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami tidak bersama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang dengan segala kerinduan membawa seluruh persembahannya ke dalam rumah Tuhan ini. Tuhan kuduskan,
menjadi persembahan dupa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kami. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah pagi hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Berbekal kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita untuk siap menghadapi hari-hari pekan ke depan, ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah ini, dan sementara kita meninggalkan tempat ini menuju ke tempat kita masing-masing, kiranya penyertaan pertolongan Tuhan itu selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Silakan duduk sejenak untuk bersaat teduh.